Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar di tahap terakhir dalam promosi kesehatan, yaitu evaluasi dalam promosi kesehatan. Sebetulnya, evaluasi dalam promosi kesehatan itu sama dengan evaluasi pada saat kita melakukan asuhan keperawatan yang lain, yaitu pada tahapan akhir. Yang berbeda adalah mungkin sasarannya kita. Pada saat kita melakukan promosi kesehatan, maka evaluasi yang akan kita lihat adalah program yang telah kita buat. Oke, dimulai dari pengertiannya bahwa menurut Groenland, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sejauh mana tujuan program telah tercapai. Jadi fokus kita evaluasi adalah dari program yang telah kita buat. Atau dengan kata lain, untuk mengetahui apa yang telah dilakukan itu apakah sudah berjalan sesuai rencana, kemudian apakah semua masukan kemudian sesuai dengan kebutuhan, dan apakah kegiatan yang kita lakukan memberikan hasil atau dampak seperti yang telah kita harapkan. Inilah fokus kita ketika akan melakukan evaluasi di dalam promosi kesehatan. Jadi yang pertama kita lihat apakah rencana kita sudah sesuai, kemudian ketika evaluasi prosesnya masukan, kemudian sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian ketika selesainya apakah kegiatan kita yang sudah dilaksanakan kita kepada sasaran kita itu memberikan hasil ataupun dampak, yaitu perubahan perilaku, adanya perubahan perilaku ya. Kemudian kalau misalnya dilihat dari fungsinya, menurut Sujana bahwa evaluasi itu sebagai alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. Kemarin rekan-rekan setelah sudah belajar bagaimana cara membuat tujuan instruksional khusus dan tujuan instruksional umum ya. Kalau khusus berarti kita masuk ke dalam apa saja sih yang telah kita sampaikan. Kalau umum berarti fokusnya adalah ke masalah kesehatan yang ada di masyarakat atau sasaran kita. Kemudian juga adanya evaluasi di sini maka berfungsi sebagai umpan balik bagi perbaikan proses. Jadi kedepannya harus seperti apa prosesnya? Apakah kemarin metode yang kita pakai sesuai atau tidak? Kemudian medianya yang kita pakai juga apakah cukup menarik atau tidak? Ini bisa kita lihat dari hasil umpan balik dari evaluasi. Kemudian juga evaluasi itu sebagai dasar dalam penyusunan laporan. Kita tidak akan bisa menyelesaikan laporan baik itu asuhan keperawatan keluarga, komunitas, ataupun asuhan keperawatan yang lain ketika proses evaluasinya belum tercapai, sehingga laporan kita tidak akan sempurna. Contoh, rekan-rekan sudah membuat karya tulis dari A sampai Z tapi tidak ada kesimpulannya, maka akan ngambang. Kesimpulan di sini berarti kita sudah melakukan evaluasi apakah kegiatan kita itu berdampak atau tidak. Ya, itu kalau dilihat dari fungsi evaluasi. Kemudian juga kalau misalkan kita kaitkan evaluasi promosi kita ini dalam proses belajar, maka dengan adanya evaluasi kita maka bisa menentukan fungsi selektif. Fungsi selektif di sini artinya adalah dengan cara kita melakukan evaluasi pada siswa kita, maka kita bisa menentukan bahwa si A ini layak diterima atau tidak, si B ini layak jadi kader kesehatan atau tidak. Ya, itu sebut dengan fungsi selektif. Ada juga sebagai fungsi diagnosa. Fungsi diagnosa di sini adalah ketika kita melakukan pengkajian, melakukan evaluasi, misalkan si A kita sudah kasih penyuluhan, sudah diberikan pelatihan, kemudian kita evaluasi apa sih apakah dampak atau tidak. Dengan evaluasi maka kita akan bisa menentukan diagnosa. Diagnosa di sini adalah apa sih yang menjadi kelemahan, hambatan atau kesulitan dari si A dalam mencapai tujuannya. Itu dari kita dapatkan dari evaluasi yang disebut dengan fungsi diagnosa. Kemudian ada fungsi penempatan. Fungsi penempatan di sini biasanya
Dengan cara evaluasi bisa kita menentukan, misalkan rekan-rekan ketika SMA nih, eh, rekan-rekan suruh milih, misalkan suruh ke kelas IPA, bahasa atau IPS. Itu ada fungsi penempatan evaluasi. Kemudian ada fungsi pengukuran keberhasilan. Sudah jelas bahwa dalam hal ini keberhasilan suatu program itu bisa terlihat ketika kita sudah melakukan evaluasi program tersebut, ya. Yaitu termasuk dalam pencapaian, apakah tujuan sudah tercapai, metode yang dibuatnya sudah sesuai atau belum. Ya, itu adalah fungsi-fungsi dari evaluasi. Kemudian kita masuk ke dalam prinsip evaluasi. Ketika kita mau melaksanakan evaluasi, maka kita harus mempunyai prinsip-prinsip seperti ini. Yang pertama, evaluasi itu harus komprehensif atau keseluruhan. Ketika kita mau melakukan evaluasi untuk melihat perubahan suatu perilaku, maka tidak hanya kita melihat sikapnya saja, maka kita harus lihat dari eh, kognitifnya, afektifnya, sampai ke psikomotornya. Jadi komprehensif. Kemudian sifatnya evaluasi itu harus berkesinambungan atau kontinuitas. Berapa bulan sekali kita harus melakukan evaluasi program ini. Harus terus berjangka. Jangan sampai evaluasi sekali selesai, maka tidak akan terlihat efeknya atau dampaknya dari program yang kita laksanakan. Kemudian juga hati-hati dalam melakukan evaluasi, harus selalu ada prinsip objektivitas. Artinya mengevaluasi apa adanya. Jangan subjektivitas, mentang-mentang si A mah bandel dan sebagainya misalkan. Walaupun nilainya bagus kita turunkan. Ya, harus objektivitas. Kemudian komparatif. Komparatif di sini ketika kita melaksanakan evaluasi harus mampu menjalin kemitraan dengan orang lain. Artinya evaluasi yang kita dapat merupakan evaluasi keputusan bersama. Bisa juga evaluasi yang sifatnya fungsional, atau ketika misalkan terjadi sesuatu perubahan di tengah-tengah program kita, maka kita perlu mengevaluasi apakah perlu perubahan itu atau tidak. Ya, itu prinsip yang harus kita pakai di dalam kita membuat evaluasi. Ya, jadi ada komprehensif menyeluruh, kontinuitas berkesinambungan, objektivitas, komparatif yaitu bekerja sama, dan fungsional. Dan yang terakhir ada fungsi diagnostik. Di sini sama dengan yang tadi, bahwa dengan diagnostik kita bisa melihat kelemahan atau kekurangan atau hambatan yang ada pada sasaran kita. Kemudian bagaimana sih proses evaluasi? Proses evaluasi itu ada 6 tahapan. Yang pertama adalah kita tentukan dulu apa yang akan dievaluasi. Apakah pada bagian input, proses, output, atau dampaknya. Kemudian sudah kita menentukan evaluasi, kita mengembangkan kerangka batasannya. Apa saja dari input yang harus kita evaluasi? Mungkin tidak semuanya, misalkan pada bagian SDM-nya dan sebagainya. Kemudian juga setelah kita sudah menentukan, kita membuat atau merancang suatu desain metodenya. Metodenya apakah pre-post ataukah hanya metode dengan wawancara saja atau dengan metode riset. Baru kemudian setelah menentukan metode, kita menyusun rencana instrumennya, pertanyaannya seperti apa. Kemudian baru kita evaluasi, dianalisis. Yang terakhir adalah membuat pelaporan hasil evaluasi tadi. Inilah 6 proses evaluasi dalam promosi kesehatan. Nah, karena proses tadi bisa kita ringkas biar memudahkan diingat, ada dengan 2 cara. Yang pertama, tentukan dulu apa sih yang akan kita evaluasi, fokusnya. Kemudian baru bikin rancangan metodenya. Ya. Nih kita melakukan fokus evaluasi itu, kita uraikan proses kegiatan intervensi mulai dari inputnya, prosesnya, outputnya, sampai ke dampaknya. Ini mana yang kita nilai, apakah di segi perencanaannya atau segi implementasi, segi evaluasinya. Jadi kita uraikan dulu fokus kita mau mengevaluasi yang mana, barulah. Atau bisa juga misalnya kita langsung fokus
keseluruhan. Apakah suatu intervensi atau pelatihan yang kita buat itu bisa menyebabkan perubahan perilaku? Apakah perubahan perilaku ini bisa menyebabkan perubahan keadaannya? Sama aja, jadi mulai dari input, proses, dan outputnya kita lihat. Kemudian setelah kita bisa fokus kepada mana evaluasi, maka kita menentukan rancangannya atau metodenya. Metodenya tergantung dari tujuan dan sumber daya yang dimilikinya. Menurut Ibrahim, bahwa cara atau metode evaluasi itu ada sebut dengan non-riset. Contohnya dengan lelucon, anekdot, cita-cita hikayat, pendapat-pendapat ahli atau orang awam. Jadi kalau non riset ini kita melalui evaluasinya dengan cara wawancara. Pak, bagaimana sekarang masyarakat, kita tanya. Ataupun dengan cara riset. Risetnya ada bisa non eksperimental ataupun eksperimental. Yang eksperimental bisa melakukan kita studi kasus, case control, ataupun studi kohort. Sedangkan yang riset yang eksperimental ya bisa kita lihat dengan cara memberikan intervensi, ada pengaruh atau tidak, nanti lihat intervensi kita itu ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam model evaluasi. Model evaluasi yang pertama dari Taylor bahwa disebut dengan model evaluasi berorientasi pada tujuan atau goal oriented evaluasi model. Model ini paling awal dikembangkan. Evaluasi dilaksanakan secara terus-menerus berkesinambungan untuk mengecek sejauh mana tujuan telah tercapai. Ya. Jadi kalau misalkan kita memakai model yang pertama yaitu goal oriented evaluation model, maka selesai pengkajian kita evaluasi apakah melenceng dari tujuan atau tidak. Kemudian masuk tahap selanjutnya yang kedua, evaluasi lagi. Terus continue, selalu dievaluasi. Kemudian ada model yang kedua untuk menurut Scriven, yaitu goal free evaluation model atau model evaluasi lepas tujuan. Kalau model ini biasanya kita melakukan evaluasi pada bagian akhir saja. Memperhatikan tujuan umum pembelajaran, tidak mementingkan tujuan khusus. Artinya kita nanti evaluasi di akhir apakah ada perubahan atau tidak. Yang penting tujuannya tercapai atau tidak. Prosesnya tidak kita lihat. Ini kalau misalkan memakai model evaluasi lepas tujuan. Kemudian ada evaluasi yang paling banyak kita pakai, yaitu ada model sumatif dan formatif. Formatif, sumatif, evaluation model. Ini mas sudah kita lihat ya, ada evaluasi formatif yaitu sejauh mana pembelajaran dirancang setelah kita melaksanakan tindakan, dan ada sumatif ketika mengukur keberhasilan hasil belajar atau nanti di akhir baru kita evaluasi lagi. Jadi formatif itu setelah selesai tindakan, sumatif ya nanti di akhir program. Kemudian ada model dari Stack. Stack mengatakan menyebutkan ada model evaluasi deskripsi pertimbangan. Model ini menekankan pada dua operasi pokok. Yang pertama ada deskripsi, artinya berisi tujuan apa yang diharapkan dari pembelajaran atau program kita. Kemudian kita membuat pertimbangan. Pertimbangan itu didasarkan 3 tahap. Yang pertama antecedent. Antecedent ini kita melihat konteks inputnya, bagaimana sih input yang kita buat untuk melaksanakan program tersebut. Jadi kalau misalkan pakai mau program ini, model ini, kita buat deskripsi dulu, kita jabarkan program kita dari A sampai Z. Kemudian kita lihat evaluasinya juga di akhir, kita jabarkan A sampai Z, baru kita pertimbangan mana yang bagian input atau antecedent, kemudian mana yang bagian transaksi prosesnya, mana bagian outputnya. Ada tidak perbedaan antara deskripsi yang kita buat dengan hasil ini. Kemudian ada sebut dengan model evaluasi UCLA. UCLA di sini dari singkatan Universitas of California Los Angeles.
Biasanya model usaha ini dikembangkan oleh Fernandes, yaitu yang pertama kita lihat need assessment, hal yang perlu dipertimbangkan kebutuhan dan jangka jauh. Maka kita evaluasi dulu tujuannya. Need assessment ini tujuan dari tindakan kita. Kemudian kita lihat dari program planning. Program planning di sini rencana, berarti kita lihat program-program kita evaluasi programnya apakah sesuai dengan tujuan atau need assessment atau tidak. Baru kita melaksanakan evaluasi formatif dan sumatif. Jadi kalau model UTSLA di sini ya, dari Fernandes ini berarti kita lihat dulu tujuan kita apakah sesuai kebutuhan dari sasaran kita atau tidak. Kemudian kita buat programnya nyambung tidak program yang tujuan, baru kita akan evaluasi formatif dan sumatif. Kemudian ada model yang lain menurut Stablem, yaitu model CIVV. CIVV di sini singkatan dari Context, Input, Proses, dan Produk. Sebetulnya semua model sini menyangkutnya sama aja, tapi di sini tambahan dari konteks. Konteks di sini adalah evaluasi dari penyusunan pelaporan kita, dari konteks kita. Kemudian inputnya bagaimana, prosesnya, dan hasilnya atau produknya. Kemudian juga ada evaluasi yang lain dari Malcolm disebut dengan evaluasi kesenjangan. Kalau kesenjangan di sini berarti kita melihat apakah ada kesenjangan antara teori yang seharusnya kita sesuai teori dengan hasil ketika kita melaksanakan program. Contohnya misalkan menurut teori ini bahwa ketika kita melaksanakan suatu program ini maka hal yang tercapainya A, B, C, D, E, F, G. Ternyata ketika kita melakukan evaluasi cuma sampai D yang bisa capai. Maka kita lihat kenapa ada kesenjangan di sini. Itu yang kita evaluasi kesenjangannya. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis evaluasi. Jenis evaluasi ada berbentuk tes. Tes di sini ada tes kelompok, tes individu, ataupun tes buatan. Itu rekan-rekan bisa baca pengertiannya. Kemudian ada tes ini kalau berdasarkan pelaksanaannya ada tes tertulis, tes objektif, tes lisan, dan tes performance atau ujian praktek kalau misalkan kita bahasanya tes performance di sini. Kemudian ada sebut dengan non-tes, yaitu dengan cara observasi melihat semua aktivitas dari sasaran kita. Kemudian ada wawancara. Kemudian ada portofolio. Portofolio di sini adalah kita memberikan logbook kepada sasaran kita. Kemudian mereka suruh mengisi. Misalkan rekan-rekan ketika membuat evaluasi program kesehatan, membuat portofolio, ya berarti kita bikin apa saja sih yang akan harus dicapai oleh sasaran kita, terus berapa kali itu harus tercapai. Misalkan kayak contoh rekan-rekan ketika kuliah nyuntik harus 5 kali, kemudian ngipus harus 8 kali misalkan. Itu adalah portofolio kita. Ini perbedaannya antara tes dengan portofolio. Kalau portofolio sudah terlihat jelas kognitif apa itu psikomotornya, karena kita lihat berapa banyak dan sebagainya. Ya. Kemudian kita masuk ketika kita evaluasi di klinik. Evaluasi di klinik tetap acuannya adalah pada kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya. Ini tingkatannya ada prerequisite for clinic ability, komponen clinical ability, composite clinical performance, dan kompeten. Ya, ada 4 tahapan pengukuran ketika rekan-rekan yang sifatnya adalah klinik atau tindakan. Yang pertama ada prerequisite for clinic ability. Ciri-cirinya adalah do they know it. Artinya adalah sasaran kita harus menguasai konsep dan prinsip, keterampilan
tertentu. Yang penting dia bisa tahu tindakan itu untuk apa, dan kemudian juga paham rasionalitas dari tindakan tersebut. Ya, itu sebut dengan prerequisite. Jadi di sini belum kita menilai apakah dia bisa melakukan tindakan itu atau tidak. Yang penting paham rasional dari tindakan di sini, konsep dan prinsipnya. Tahapan yang kedua ada komponen clinical ability. Kalau di sini fokusnya adalah can they do it right. Artinya yang kita ukur adalah yang penting sasaran kita bisa melaksanakan tindakan itu dengan benar. Artinya dia sudah bisa mengaplikasikan pengetahuannya. Kemudian dia sudah bisa melaksanakan tindakan urutannya dengan betul. Tahapan yang ketiga adalah composite clinical performance. Kalau di sini adalah can they get it right. Artinya adalah dia sudah bisa memahami ketiga dari aspek tadi. Dia sudah tahu apa tindakan yang akan dilakukan, rasionalnya apa, dan bisa melakukan tindakan tersebut. Kalau kompeten berarti akumulasi dari ketiga ini. Kompeten di sini artinya tindakan itu dia sudah bisa melaksanakan tindakan tersebut walaupun kasusnya berbeda-beda. Artinya dia bisa memahami mana sih yang harus didahulukan, mana yang harus nanti dikesampingkan. Itu disebut dengan kompeten. Metode evaluasinya bisa tadi observasi, laporan tertulis, simulasi lisan, simulasi sampai ke OSCE. Nah, ini observasi, kita melihat mengobservasi baik itu sikap, perilaku, interaksi baik verbal dan non verbalnya. Kemudian komunikasi berarti kita laksanakan dengan cara tertulis atau laporan. Kita lihat asuhan keperawatannya bagaimana. Kalau lisan oral berarti kita saling diskusi, kita tanya jawab ya. Kalau simulasi kita kasih kasus pemicu ataupun dengan evaluasi mandiri. Evaluasi mandiri biasanya dengan OSCE atau dengan cara kita berikan suatu keterampilan, mereka suruh mendemonstrasikan ulang ya. Ini sama saja pondasinya ya teman-teman. Itulah prinsip atau konsep dari evaluasi dalam promosi kesehatan. Baik, terima kasih. Nanti kita akan lanjut ke dalam sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.